berdoa. Kristus dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, syukur dan semoga berlimpah sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Dan Tuhan terhadap kami semua, semoga pada pelaksanaan ibadah pada pagi minggu ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita buka melewati 161. Hilangkan rasa bimbang dan ragu, mari saudara siapkan hati, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu, maafkan batas karena dosa. Tuhan menghargai dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Marilah kita katakan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan kasih Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat Allah terpilih. Berkat sakramen baptis, kita menjadi anak-anak Allah. Martabat kita diperoleh bukan karena jasa-jasa kita, melainkan Allah sendiri yang memilih dan mengangkat kita menjadi putra-putrinya. Melalui Yesus Kristus, putranya, Allah memilih kita untuk ikut serta menabuh dan menuai sabda Tuhan di tempat kita diutus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang ingin dengan kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Marilah ini sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kenalan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Saya kami kita buka Latin 654. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Berkuasa bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Dengan permohonan kami, karena kepada Kau kami lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami meninggalkan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan mengantarkan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berlari kepada bacaan. Bersabda ya Tuhan, hamba-Mu datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Engkau hadir di sini ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya. Beginilah firman-Nya dikatakan kepada keturunan Yakub, dan kau berkata kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap raja Wali, dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh dunia. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembala-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan
dan kawanan gembala-gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan gembala-gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan gembala-gembalanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat banyak orang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlambat, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada para muridnya, tuailah memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama 12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pengunjung cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan katakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Berkecillah Kristus. Shalom saudara
saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Pada minggu ini kita mendengar bacaan di mana Yesus melihat banyak orang yang lelah dan bingung seperti domba yang tidak punya gembala. Dia merasa kasihan kepada mereka dan mengajak murid-muridnya untuk membantu. Yesus memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memberitakan kabar baik. Renungan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita juga dipanggil untuk membantu orang lain. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita bisa menunjukkan kasih, perhatian, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Kita bisa membantu teman yang sedih, berbagi dengan yang kurang, atau bahkan yang mendengarkan orang yang butuh teman. Ingatlah bahwa kita semua bisa menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita berdoa agar kita bisa menjadi alat kasih Tuhan untuk sesama kita. Semoga nasihat ini dapat menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, marilah mendengar sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Marilah kita berdiri. Marilah bersama-sama. Aku percaya dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pembunuhan Yesus Kristus, disalibkan wafat dan diangkat, yang berubah kemudian pada hari ketiga bagi berkata orang mati, yang naik ke surga dan sejahtera Allah yang Maha Kuasa, Yesus yang datang mengulangi dunia mati. Aku bersaksi Roh Kudus, pegang Roh Kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa. Saudara-saudari terkasih, Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Kita mohon anugerah darinya agar kita mampu melibatkan diri dalam karyanya di tengah-tengah orang banyak. Bagi gereja kudus, semoga dari semangat sampai hari ini diwatakan Tuhan Allah yang telah terima serangan masjid dan Islam, senantiasa mencari kehendak Tuhan, serta mewujudkannya dalam tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, semoga mereka selalu merasa gembira karena pendampingan Tuhan, dan jauhkanlah dari rasa putus asa tak kalah mengalami kesepian, kebimbangan dan kegagalan dalam karya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan terluka lahir batin, kami memohon semoga Bapa memberi kerabahan dan kekuatan kepada mereka yang sakit dan terluka lahir batin, agar mereka tetap merasakan dan meyakini bahwa mereka juga adalah anak-anak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa memadakan kita semua yang hadir dalam perayaan ini akan tugas kita menjadi pewarta sabdanya dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman kita masing-masing, marilah kita ingat dalam hati.
Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan pada semua orang yang berkehendak baik. Sadarkanlah kami akan tugas dan tanggung jawab yang saat ini Engkau percayakan kepada kami demi Kristus Tuhan dan Pementara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan pada bakti 253. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah mengutus sabda ke dunia untuk menerangi jalan hidup kita. Maka marilah kita puji Dia dengan berseru. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Ya Allah, sabda-Mu adalah berita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Setiap orang yang percaya kepada-Mu akan hidup selamanya. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Engkau memanggil kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau mendorong kami untuk merenungkan sabda-Mu itu. Engkau menerangi budi kami untuk memahaminya dan menguatkan kehendak kami untuk melaksanakannya dengan tekun. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Sabda-Mu penuh daya, Engkau kebijaksanaan, sumber kehidupan dan bukti kehangatan cinta-Mu terhadap kami. Karenanya kami memiliki pengharapan akan hidup baru. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, puji dan syukur atas Yesus, sabda-Mu yang menolong kami, pembawa damai sejahtera. Maka bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci kami, Paus Leo ke-14, Bapak Uskup kami, Administrator Apostolik, Bapak Uskup Samuel, dan Pastor kami, Romo Yanto, kami melakukan pada pujian sambil bernyanyi. Kita pada bakti 478.
dan mengalir tiada henti-hentinya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segala hidup kami tiada akan layu selamanya. Saudara-saudari, pada perayaan ini telah mengandung murid kudus, maka bersama dengan saudara-saudari paroki yang menghubungi, marilah kita menghayati kehendak Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Marilah dengan sejenak atas petunjuknya kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakannya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman telah berkatakan kepadamu, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti sampai yang dapat berbuat dari dirinya sendiri, kalau dia tinggal dalam pokok aku. Demikian juga kamu dapat berbuat jika kamu tidak dalam aku. Oleh karena itu, mari kita duduk dalam keheningan untuk menyertai diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita. Berbicara dia dengan dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti
saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka manfaat kita pada halaman 154. Kita membaca bersama Mazmur 23. Refren, Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia menjaga jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Refren, Tuhan adalah gembalaku dan aku tak akan berkekurangan. Biarpun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Refren, Tuhan, Dikaulah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. sebab Engkau telah berserta aku, gada dan tongkatmu meneguhkan aku. Refren, Tuhan, Dikaulah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan untukku di depan mata lawanku. Refren, Tuhan, Dikau gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau merapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Refren, Tuhan, Dikaulah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. kebaikan dan kasih setia belaka akan mengiringi aku seumur hidupku. Refren, Tuhan adalah gembalaku dan aku takkan berkekurangan. aku akan diam dan kembali ke rumah Tuhan sepanjang masa hidupku. Refren, Tuhan, Dikaulah gembalaku, aku tak Takkan berkekurangan. pengumuman. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jumlah kolektif minggu lalu berjumlah Rp1.500.000, serta uang parkir minggu lalu berjumlah Rp185.000. Hanya sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan mendapat warisan untuk mengalami keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam perayaan sabda ini, kita diajak untuk melihat kembali nilai-nilai kebaikan yang diwartakan, dihidupi, dan diperjuangkan oleh Yesus. Sepulang dari perayaan sabda ini, kita mestinya meneruskan tugas dan karya Yesus menjadi pekerja di ladang Tuhan. Kita diundang untuk memberi makna pada hidup dan karya kita. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan memberikan perhatian dan waktu untuk orang lain, menyapa dan mendampingi saudara-saudari kita yang lesu, lemah dan tak berharapan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita maju berdiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sabda yang telah kami dengar dan kami renungkan menandai persekutuan kaum beriman di dalam Engkau.
Semoga sabdamu ini menghasilkan persatuan dan damai dalam gerejamu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita mengangkat kepala, mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dari dosa dan mengantar kita hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan sabda pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah berdiri dan ikut Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Untuk 308. Tapi 308. Bangunlah, Terima kasih atas berkat Tuhan pun sudah didapat yang sangat berkatilah kami semua. Semoga dalam perjalanan tahun ini kami selamat sampai tujuan. Kristus Tuhan kami. Amin.